Kenalkan Kak Rizky melalui CV-nya terlebih dahulu. Untuk operator, mohon share screen CV dari pemateri kita. Oke, pemateri kita bernama Kak Rizky Saputra. Beliau adalah mahasiswa ekonomi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kak Rizky ini lahir di Dompu pada 3 Februari tahun 2000. Beliau menempuh pendidikan dari mulai TK Anur Rifkoh, SD 12 Dompu, SMP 7 Dompu, SMA 2 Dompu, dan sekarang sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain pendidikan formal, beliau juga menempuh pendidikan non-formal nih di Britain Language Course, WeSafe maksud saya. Nah, beliau memiliki pengalaman yang luar biasa, terutama di bidang organisasi ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, beliau merupakan chairman dari berbagai organisasi. Selain itu, beliau juga merupakan social and volunteering education WeSafe. Beliau juga public relation, inovasi pendidikan NTB, Laznas Dewan Dakwah Volunteer, Human Initiative Volunteer. Beliau juga komite di Wikimedia Indonesia 2020. Beliau juga berpengalaman sebagai speaker di berbagai seminar nih teman-teman. Beliau juga merupakan salah satu Group of Economic Student for Future Indonesia Development Kelompok Studi Pasar Modal UMY, Dewan Perwakilan Mahasiswa FEB UMY, Volunteer Generasi Cerdas Keuangan yang disupport oleh OJK 2021. Nah, selain itu beliau juga memiliki beberapa achievement, yaitu dari mulai Exemplary Student of Semandua Dompu, Top 10 Best Tryout UN Sumbawa Island, Second Place Winner in USBN, Top 10 Best Quran Tafiz Graduate, Fourth Best on SBMPTN Tryout NTB, Awardee Beasiswa Unggulan 2019, Third Runner-Up Startup Weekend Next Generation UMY, juara 1 Competition GasFit 2021, juara 1 HIMI Economic Research and Olympiad. Beliau juga merupakan public speaking trainer, journalistic training by STKIP Yapis and IMM, radio broadcaster training by Suara Kauman, mechanical ventilation for COVID-19 by Harvard, retorika training by IMM FEB UMY. Beliau juga memiliki kemampuan di bidang editor atau editing di berbagai Microsoft dan memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Beliau memiliki moto hidup, life is short, no more time for lazy. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam Kak Rizky, bisa menghubunginya melalui kontak 08 23 1374 4319. Nah, itu dia CV dari pemateri kita hari ini. Mungkin selanjutnya akan penyampaian materi yang langsung dipaparkan langsung deh oleh Kak Rizky Saputra. Silahkan Kak Rizky. Oke, terima kasih Kak Moderator, Kak Dia. Udah panjang lebar menjelaskan semua CV-nya. Nah, izin share screen ya teman-teman. Sebentar teman-teman, masih nyari file dulu.
Oke. Aku coba share screen sebentar. Sebentar ya teman-teman, ini ada kendala bentar. Kalau gitu share screen, aku share screen biasa aja. Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, tadi saya kenalin diri lagi nih, karena tadi udah dikenalin sama host, saya kenalin diri juga secara singkat. Saya Rizky Saputra, saat ini sedang diamanahi sebagai Ketua Forum Beasiswa Unggulan Yogyakarta di periode tahun 2021 sampai 2022. Sebelum itu, saya sedikit mau menjelaskan bahwa di Forum Beasiswa Unggulan Yogyakarta ini merupakan forum untuk silaturahmi antara Awardi dengan alumni beasiswa unggulan, khususnya yang ada di Yogyakarta. Nah, dengan adanya forum ini, agar kita tuh bisa sama-sama lagi bersaling memotivasi, saling berkarya untuk bangsa dan negara, dan melalui itu juga bentuk pengabdian kami sebagai negara kepada negara. Oke teman-teman, aku next. Sebelumnya, kalau teman-teman lihat browsing di mana-mana, beasiswa unggulan itu kan viral banget tuh. Betul tadi seperti yang dikatakan sama moderator, bahwa beasiswa unggulan ini udah menjadi beasiswa paling bergengsi juga di Indonesia. Kenapa bergengsi? Karena biaya yang dikasih itu mencakup semuanya. Kalau untuk maba sampai semester awal sampai semester akhir dan lain sebagainya nanti akan saya jelasin nih dalam paparan. Nah, teman-teman juga selama mempersiapkan juga boleh banget nonton video-video di YouTube. Ini merupakan teman-teman semua dari forum-forum lain. Ada juga di luar forum dan lain sebagainya, boleh banget. Kemarin aku juga nonton beberapa video di sini teman-teman untuk membantu. Nah, saat ini teman-teman mungkin udah agak mudah ya, udah ada forum resmi di bawah naungan Puslaptik langsung, di bawah naungan panitianya langsung. Jadi udah nggak perlu nanya-nanya, udah nggak harus lagi nanya-nanya, bisa langsung nanya ke Instagram kami BU Jogja dan berbagai forum lainnya. Oke, kita ngomongin beasiswa unggulan. Sekarang beasiswa unggulan itu teman-teman lagi dibuka tanggal 1 Juli sampai tanggal 15 Agustus. Sekarang tanggal 31, berarti tinggal 15 hari lagi untuk teman-teman mempersiapkan berkas persyaratannya dan lain-lain. Namun sebelum itu, aku mau paparin mulai dari awal nih, bahwa beasiswa unggulan itu apa sih? Nah, beasiswa unggulan itu merupakan beasiswa masyarakat berprestasi yang merupakan beasiswa dalam negeri untuk jenjang sarjana. Ada juga untuk magister, ada juga untuk doktoral. Nah, beasiswa unggulan ini dapat diikuti oleh mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, minimal akreditasinya itu B. Kalau ada yang nanya, prodinya harus boleh C enggak? Enggak boleh. Prodinya sama universitasnya juga minimal B. Ini kemarin udah dikonfirmasi sama panitia langsung, karena banyak sekali yang menanyakan hal seperti ini kemarin. Oke, saya juga perlu paparin nih tujuannya dari beasiswa unggulan ini. Yang pertama, menumbuhkan kader bangsa Indonesia dengan latar belakang dan budaya yang bervariasi melalui proses pendidikan dan akulturasi berbagai perguruan tinggi dalam negeri. Yang kedua, diharapkan juga dapat menghasilkan lulusan yang dapat membangun potensi daerah untuk kepentingan nasional. Nah, yang ketiga, menghasilkan lulusan ini melalui program integrasi berbagai disiplin ilmu. Makanya yang diterima di beasiswa unggulan ini bukan hanya di jurusan tertentu aja, tapi jurusannya bisa apa aja teman-teman. Jadi di berbagai disiplin ilmu yang lulusannya ini diharapkan juga nanti bakal memiliki daya saing dan integritas yang handal. Berikutnya, meningkatkan kapasitas pegawai negeri sipil Kemendikbud ini untuk beasiswa yang untuk Kemendikbud. Nah, kenapa ini saya paparkan? Nanti saya jelaskan di akhir teman-teman, dari pas materi ini. Ya, teman-teman juga menyimak nih, walaupun saya sampaikan definisinya, visi misinya, tujuan, dan lain sebagainya. Nah, visi misinya melahirkan kader terbaik bangsa yang memiliki pemahaman kebangsaan secara komprehensif, integritas, kredibilitas, dan berkepribadian moderat, serta peduli terhadap lingkungan kehidupan bangsa dan negara.
kalau sasarannya, beasiswa unggul masyarakat berprestasi ini diberikan kepada masyarakat yang berprestasi di tingkat internasional dan nasional, serta berkontribusi kepada daya saing bangsa di segala bidang. Nah, ini saya kutip langsung nih teman-teman dari websitenya langsung. Cuman banyak sekali peserta yang baru aja membaca ini udah pada insecure gitu. Jadi teman-teman abaikan aja. Tadi teman-teman juga udah lihat CV saya. Prestasi saya itu tidak banyak. Yang saya tonjolkan itu saat mendaftar adalah pengalaman saya. Pengalaman misalnya pengalaman volunteer, pengalaman menjadi relawan dan lain sebagainya, pengalaman kepanitiaan, pengalaman organisasi. Nah, itu bisa banget teman-teman, perlu dianu. Minimal teman-teman itu punya prestasi tingkat kecamatan. Itu nggak apa-apa. Oke. Oh, ini udah tadi. Oke, sebelum selanjutnya aku mau jelasin bahwa persyaratan yang pertama untuk mahasiswa jenjang sarjana. Ini saya juga baru aja kutip dari websitenya langsung bahwa untuk yang pertama, untuk mahasiswa baru itu maksimal usianya pada saat mendaftar harus 22 tahun maksimal ya, maksimalnya 22 tahun, udah punya nilai UN atau USBN bagi siswa lulusan dalam negeri. Terus kalau untuk mahasiswa ongoing maksimalnya 23 tahun, IPK-nya minimal 3,25 pada skala 4,0. Nah, tiap tahun itu persyaratannya itu bisa beda-beda, terutama untuk ongoing. Misalnya untuk tahun 2018 misalnya, nilai IPK itu minimal 3,00. Sekarang itu makin meningkat karena tiap tahun tentu pendaftaran beasiswa unggulan itu makin banyak peminatnya. Nah, mengenai esai, ini berbeda kayak tahun lalu. Esainya teman-teman judulnya masih sama, cuman esai untuk tahun ini mulai ditulis di websitenya langsung, udah tidak dibuat di Microsoft Word, nanti tinggal diketik langsung di sana. Nah, buat teman-teman yang mau nulis esai boleh di Word dulu, nanti tinggal diketik ulang aja di websitenya. Oke, itu mungkin pemaparan singkat benefitnya. Manfaat dari beasiswa unggulan tuh ada 3 teman-teman komponen yang kalian dapat. Yang pertama ada biaya pendidikan, yang kedua ada biaya hidup, yang ketiga ada biaya buku. Nah, selain itu manfaatnya apa lagi? Selain itu manfaatnya misalnya ada kegiatan tahunan, misalnya ada annual gathering, ada supervisi, ada pembekalan. Saya udah 3 kali ngikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Namun untuk kegiatan annual gathering kemarin itu diseleksi. Jadi di dalam beasiswa unggulan, awardee juga itu diseleksi untuk agar bisa ikut kegiatan annual gathering tiap tahun. Nah, bakal seru banget ya teman-teman kegiatannya, dapat jaket gratis, tas gratis, makan gratis dan lain sebagainya. Jadi wajar aja gitu. Beasiswa unggulan ini banyak sekali menarik pendaftar. Di hari info terakhir yang aku dapat dari panitia, kayaknya 1 bulan yang 3 minggu yang lalu, itu pendaftarnya udah 75 ribuan. Begitu. Jadi teman-teman semangat ya, tetap serius. Nah, ngomongin timeline pendaftaran beasiswa unggulan. Pendaftaran beasiswa unggulan itu ada beberapa tahap. Yang pertama, seperti yang saat ini beasiswa unggulan sedang dibuka mulai tanggal 1 Juli sampai 15 Agustus, itu merupakan seleksi berkas tahap 1. Setelah seleksi berkas, teman-teman akan mengumpulkan semua berkas yang teman-teman upload di pendaftarannya untuk diverifikasi pada saat wawancara. Nanti pas wawancara teman-teman bawa semua berkas-berkasnya. Dan yang terakhir ada tanda tangan kontrak. Kalau udah tanda tangan kontrak berarti teman-teman ini udah resmi menjadi awardee beasiswa unggulan tahun 2001. Oke, aku bahas secara rinci lagi teman-teman ya. Seleksi berkas tahap pertama yang harus teman-teman persiapkan itu apa sih? Yang paling penting yang harus teman-teman siapkan, ini ada yang paling penting sih menurut aku, yaitu ada surat rekomendasi, ada esai, ada proposal rencana studi. Itu aja persyaratan yang mungkin perlu teman-teman prioritaskan nih. Namun untuk pendaftar tahun 2021 ini,
proposal rencana studi itu enggak diwajibkan, sama nilai TOEFL itu tidak diwajibkan, teman-teman. Aku bahas secara rinci lagi, kelengkapan berkasnya ada apa aja. Yang pertama ada tentunya kartu tanda penduduk, yang kedua kartu tanda mahasiswa, kalau khusus yang ongoing. Yang ketiga ada, teman-teman bisa lihat persyaratan ini juga di websitenya Puslabdik. Ini saya juga lihat di situ semalam buatnya. Yang berikutnya ada LOA atau surat tanda aktif kuliah, letter of acceptance. Artinya kalau teman-teman udah lulus di kampusnya, dilampirkan bukti kalau teman-teman itu udah resmi, udah bisa, udah resmi menjadi mahasiswa di kampus tersebut. Kalau udah ada LOA, baru bisa mendaftar beasiswa unggulan. Berikutnya adalah kartu hasil studi. Ini untuk mahasiswa ongoing. Kak, banyak sekali yang daftar, yang nanya, untuk ongoing itu lampirkan apa aja selain KHS, selain transkrip nilai. Transkrip nilainya itu apa aja? Nah, untuk yang S1, itu transkrip nilainya, teman-teman lampirkan KHS semester 1 dan semester 2, kalau sekarang semester 3. Terus, lampirkan juga transkrip nilai SMA-nya, sama SMP. Tahun lalu sebenarnya cuma SMA, cuman kemarin kami konfirmasi lagi ke panitia BU-nya, nilai transkrip SMP juga dilampirkan. Kalau untuk mahasiswa S2, yang dilampirkan juga pendidikan terakhir, misalnya transkrip nilai semester pasca sarjananya, sama SMA-nya, begitu. Nah, tentunya juga teman-teman juga harus siapkan scan ijazah dan tadi transkrip nilai terakhir, teman-teman. Nah, ini sertifikat TOEFL untuk S1 tidak diwajibkan. Kalau untuk mahasiswa magister dan program doktoral, itu TOEFL diwajibkan. Karena kan perguruan-perguruan tinggi sekarang udah banyak yang menerapkan bahasa Inggris, atau apalagi program internasional yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Nah, minimal skornya untuk mahasiswa S2, S3 itu 550. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman boleh lihat di website beasiswa unggulan. Nah, proposal rencana studi ini tidak diwajibkan untuk mahasiswa S1, namun untuk mahasiswa S2 dan S3 tetap dibuat. Pada saat pendaftaran saya dulu, proposal rencana studi ini terpakai sih, mulai tahun 2020 kemarin sampai 2021 ini udah mulai mau tidak diwajibkan, karena untuk memudahkan penyeleksian panitianya, sama mungkin agar tidak terlalu banyak juga pesertanya, tidak terlalu berat. Nah, sama yang berikutnya itu ada surat rekomendasi dan surat pernyataan tidak menerima beasiswa sejenis. Surat rekomendasi ini banyak banget yang tanya. Kalau teman-teman sekarang ini mahasiswa S1, surat rekomendasinya boleh dari guru SMA, dari dosen yang sekarang, dosen pembimbingnya, atau boleh juga dari kakak-kakaknya yang mungkin mengenal teman-teman atau punya jabatan di instansi tertentu. Boleh banget minta surat rekomendasinya ke mereka juga. Dan surat pernyataan tidak sedang menerima atau mendaftar beasiswa lain, beasiswa sejenis. Maksudnya beasiswa sejenis ini apa? Beasiswa sejenis ini yaitu beasiswa yang komponennya sama, seperti yang saya jelaskan tadi di pertama. Beasiswa unggulan ini kan komponen yang dikasih itu ada biaya pendidikan, biaya hidup, sama biaya buku. Nah, kalau ada beasiswa lain, atau kalau teman-teman mendaftar beasiswa lain, terus komponennya itu ada biaya pendidikan, berarti teman-teman nggak boleh mendaftar beasiswa itu. Jadi komponennya itu harus beda. Kalau ada beasiswa yang ngasih biaya untuk jalan-jalan misalnya, nah itu boleh teman-teman daftar, selama komponennya itu berbeda dengan beasiswa unggulan. Saya ke-script. Izin minum ya teman-teman. Oke, kita masih lanjut ke persyaratan. Dan berikutnya, sertifikat prestasi minimal tingkat kabupaten. Masalah yang paling banyak saat ini yaitu, Kak, sertifikat webinar itu bisa dicantumin nggak sih? Bisa. Sekali lagi saya tegaskan bisa. Beasiswa
Sertifikat webinar boleh, cuman jangan dilampirkan semua. Pilih aja beberapa yang teman-teman itu anggap terbaik. Misalnya sertifikat webinar nasional, internasional, dan lain sebagainya. Sertifikat ini bisa dicantum, teman-teman boleh dicantumkan di bagian prestasi pada pendaftarannya. Jangan dicantumkan di bagian kompetensi, karena itu beda lagi. Nah, berikutnya, persyaratan yang paling penting dan mungkin paling susah ya buat kebanyakan awardee, bahwa ada esai. Untuk S1 temanya tahun ini aku tetap sama kayak tahun-tahun dulu. Namun untuk S2 untuk udah berbeda temanya. Temanya itu apa yang bisa kamu lakukan untuk Indonesia. Pokoknya kayak gitulah teman-teman. Kalau nggak salah temanya. Jadi untuk S1 tetap sama, aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Cuman kami kemarin dapat konfirmasi langsung dari panitianya bahwa walaupun temanya masih sama, dari penilaiannya itu katanya udah berbeda karena dikhawatirkan banyak awardee pendaftar baru itu takutnya banyak yang jiplak esai kakak yang sebelumnya. Jadi penilaian dari esainya itu udah beda-beda teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas esai lagi nih, masih ke tahap pertama. Tahap esai. Jadi oke, sebentar ya aku cas dulu. Ini baterai lemot. Oke, strategi menulis esai beasiswa unggulan. Sebelum aku maparin ini beberapa materi aku yang dulu belum aku perbarui materi esainya. Nah, ini bisa jadikan referensi aja buat teman-teman. Jangan benar-benar diikuti gitu. Buat referensi aja. Jadi nggak benar-benar fix. Yang pertama, teman-teman itu harus mulai tanamkan nih di dirinya bahwa esai itu mudah. Jangan anggap esai itu susah. Jadi buatnya itu teman-teman buat santai aja gitu, sambil dengerin musik, sambil ketik seharian, sambil nyari referensi, dibuat asik aja biar nggak terasa sebagai beban gitu. Jadi esai itu sebenarnya mudah kalau teman-teman udah siapin dengan baik-baik, dengan betul-betul. Oke, next. Sebentar, laptopnya lemot. Oke, ketentuan esainya ini ketentuan tahun lalu. Kalau tahun sekarang ketentuan esainya teman-teman langsung tulis di websitenya. Setelah tulis langsung di websitenya, minimal halamannya 4 lembar. Tapi dari pihak Kemendikbud kemarin bilang 3 lembar juga boleh. Boleh teman-teman 3 lembar. Namun saran saya sebaiknya tetap mengikuti persyaratan. Minimal ada berapa kata ya, aku lupa. 1000-an kata atau berapa, aku lupa. Pokoknya itu bisa sampai 4 halaman. Jadi usahakan tetap 4 halaman ya teman-teman. Walaupun halaman keempatnya itu nggak full gitu. Jadi nggak apa-apa. Oke. Nah, ini tampilan pendaftarannya. Kalau teman-teman sedang daftar sekarang, tampilannya kayak gini, esainya. Kolom esainya tuh kayak gini. Teman-teman tinggal ketik di sini. Ada keterangan tema esai, ada masukan surat rekomendasi, surat pernyataan. Nah, mungkin saya ingatin lagi nih, kalau kita analisis lagi dari tema esainya, itu ada 2 kata yang menjadi kunci. Yang pertama ada unggul sama kebanggaan bangsa Indonesia. Jadi kan kalau teman-teman nulis esai, itu kan usahakan haruskan sejalan kan sama judulnya. Jadi karena udah ada 2 kata kunci ini, teman-teman bisa menceritakan keunggulan dirinya apa aja. Terus tidak harus soal prestasi aja. Unggul itu tidak harus soal prestasi, teman-teman. Jadi unggul itu bisa dari segi lain. Misalnya teman-teman punya pengalaman di bidang ini, di bidang itu, punya kegiatan volunteer dan lain sebagainya, begitu. Sama boleh ceritakan kontribusi teman-teman, sekecil apapun, mulai dari lingkungan keluarga, dan seterusnya. Sama kebanggaan bangsa Indonesia. Jadi teman-teman tinggal kaitin aja sama bangsa Indonesia ini. Misalnya cari satu pokok masalah, kemudian tinggal dikaitin aja sama yang mau teman-teman tulis. Nah, untuk lebih jelasnya, ini aku coba kasih referensi
teman-teman saat menulis esai. Nah, sebelum menulis esai, teman-teman itu harus siapkan dulu outline-nya. Outline ini apa? Seperti kerangka. Teman-teman siapkan kerangka-kerangkanya dulu sebelum menulis. Misalnya kayak nomor 1, kayak ini sudah teman-teman bisa lihat. Yang pertama, teman-teman harus buka dengan sesuatu yang unik dan berbeda, bisa berupa kutipan atau moto hidup dan lain sebagainya. Kalau tadi kan saya punya moto hidup, life is short, no more time for lazy, boleh mulai dengan itu. Atau pokoknya usahakan teman-teman itu buka dengan sesuatu yang unik sama yang berbeda. Karena mengingat reviewer esai penyeleksi itu yang mereka itu baca itu esainya itu ada ribuan teman-teman. Jadi usahakan esai yang teman-teman itu menarik gitu di awalnya, biar pembacanya itu menarik mau membacakan sampai selesai esai teman-teman untuk diseleksi. Nah, berikutnya ini cuma jadi referensi ya teman-teman, buat gambaran umum aja. Yang kedua, kaitkan dengan nilai atau motivasi yang dipegang teguh dalam hidup teman-teman. Misalnya teman-teman punya motivasi tertentu nih dalam hidupnya, yang teman-teman terus pegang sebagai prinsip hidup. Nah, boleh banget dikaitin sama itu, atau diceritakan pengalaman pribadinya dan lain sebagainya. Sama yang ketiga, ceritakan tentang diri Anda menggunakan prinsip SWOT beserta pengalaman apa yang paling berkesan dalam hidupnya. Dalam hidup teman-teman itu pengalaman apa sih yang paling berkesan? Misalnya saya paling berkesan, saya suka misalnya menjadi volunteer, karena itu bisa berkesan, pengalaman itu tidak ada yang sia-sia selama bisa dijadikan pengalaman dan lain sebagainya, kayak gitulah. Boleh teman-teman siapkan aja dengan baik. Terus yang keempat, kita kaitkan dengan ini, dengan sesuai dengan tema tadi yang sudah saya tekankan, bahwa tekankan hal-hal yang unggul dalam diri teman-teman sendiri. Karena judulnya kan aku generasi unggul nih, jadi harus tekankan juga hal-hal yang unggul dalam diri kalian sendiri. Kalau nggak ada gimana? Ya boleh, nggak apa-apa, ceritakan kontribusi atau pengalaman kecil teman-teman, mulai dari lingkungan keluarga. Misalnya nih di masa pandemi kayak gini, orang-orang lain pada mageran, pada rebahan dan sebagainya, saya mulai bergerak, melihat keadaan sekarang seperti ini, saya bergerak dengan mulai tidak menyebarkan hoax misalnya. Tidak menyebarkan hoax itu juga termasuk kontribusi teman-teman. Kelima, ceritakan mengapa Anda memilih studi lanjut. Ceritakan mengapa teman-teman itu memilih prodi ini di universitas ini, kenapa? Kenapa dipilih jurusan itu? Boleh diceritakan, misalnya karena saya memilih jurusan pendidikan karena saya melihat pendidikan di Indonesia bla 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 gitu. Boleh. Nah, berikutnya juga gali. Setelah teman-teman paparin nih beberapa masalah yang ada di Indonesia dan lain sebagainya, teman-teman gali aja satu secara mendalam permasalahan, untuk teman-teman gali secara mendalam, yang nanti di esai itu teman-teman bisa berikan solusi. Walaupun di awalnya itu teman-teman boleh ceritakan beberapa masalah, namun sampai akhir itu mengerucut satu masalah yang teman-teman bisa berikan solusi nantinya. Yang ketujuh, bagaimana teman-teman ini memandang masa depan sendiri dan masa depan bangsa Indonesia. Boleh ceritakan target-target teman ke depan apa, misalnya di 2025 saya punya ini, punya mimpi ini, dan di Indonesia juga harapannya saya biar Indonesia itu lebih baik apa, boleh disampaikan. Yang kedelapan, ya ceritakan juga nih mengapa beasiswa unggulan ini penting bagi teman-teman untuk menempuh pendidikan. Dan yang terakhir, teman-teman beri closing statement untuk meyakinkan reviewer dalam memilih teman-teman itu sebagai penerima beasiswa. Begitu. Nanti contoh-contohnya boleh saya paparin langsung, cuman saya loncat-loncat aja teman-teman ya. Ini aku loncat. Ini cuman jangan jadikan sebagai ya teman-teman. Jadi referensi aja. Ini sisa yang tahun lalu pemaparan dari saya. Setelah teman-teman menyusun esai, yang paling penting itu teman-teman jangan lupa, jangan lupa baca kembali, lihat kembali tanda baca, kesalahan huruf, typo,
agar terhindar dari berbagai kesalahan penulisan kecil lainnya. Karena kalau misalkan teman-teman nggak ada kesalahan, itu berarti reviewer tuh bisa menganggap teman-teman bahwa teman-teman ini serius mendaftar beasiswa unggulan. Udah benar-benar teliti gitu sebelum benar-benar submit. Dan minta juga orang lain atau teman-temannya atau kenalannya untuk mengkoreksi esainya dan terbuka menerima masukan atau perbaikan dari mereka. Jadi minta review dari teman-teman atau proofreading maksudnya. Jadi misalnya minta orang tua untuk baca, Pak, bacain esai saya dong, jadi kasih komentar gitu. Apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dihapus, dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Yang ketiga, setelah diminta review, proceeding, dan lain-lainnya, teman-teman langsung revisi aja sesuai masukan dari mereka. Soal saran yang teman-teman udah merasa, oh benar juga ya kata dia ya, teman-teman revisi aja sesuai kayak gitu. Dan juga saya ingatkan lagi, perhatikan tanda baca, tanda ukuran huruf, spasi. Cuman karena tahun ini nulisnya langsung di website, jadi ukuran huruf, spasi, dan lain-lain itu udah nggak terlalu diperhatikan. Teman-teman tinggal langsung ketikkan. Nah, untuk esai, tadi kan saya bilang boleh diketik di Word dulu, namun sebaiknya nih, saran dari saya, jangan dikopas langsung dimasukkan di website. Sebaiknya teman-teman ketik ulang, karena itu juga kemarin saran dari penelitiannya langsung pada saat mengisi webinar di Beasiswa Unggulan Jogja. Nah, kalau sudah fix, kalau merasa sudah tidak ada kesalahan apapun, silakan submit atau upload teman-teman. Oke. Sebentar. Aku mau, waktunya masih berapa menit, moderator? Masih 10 menit lagi, Kak. Oh, 10 menit lagi ya? Padahal aku mau bahas draft esainya. Oke, aku lanjut aja kalau gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa sih. Oke. Nah, tadi kan ada paparin ya teman-teman. Nah, bukan dengan sesuatu yang unik. Nah, kebetulan aku udah siapin nih contohnya. Mana ya contohnya? Misalkan saya perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. Saya berasal dari keluarga yang ekonomi ke bawah. Bisa buka dengan kayak gitu, dengan kabar menyentuh reviewer misalnya. Saya Rizky Saputra, saya berasal dari daerah 3T, dari keluarga yang dari ekonomi ke bawah. Namun itu tidak membuat saya patah semangat. Ini akan terus mendorong saya untuk terus bersemangat, menggali potensi diri dan lain sebagainya. Boleh kayak gitu teman-teman. Ntar ini aku kehilangan nih catatannya. Oke, sama yang paling penting nih jangan lupa siapkan ini. Yang pertama di poin nomor 1, teman-teman buka sesuatu dengan yang unik, seperti yang udah saya contohin mungkin. Sama yang di terakhir, berikan closing statement. Misalnya dengan kata-kata yang bagus gitu. Misalnya akhirnya saya berkeyakinan bahwa apabila saya diterima dari beasiswa unggulan, saya akan bla 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 gitu-gitu. Saya akan mengamalkan pengetahuan serta pengembangan akademik dan non akademik yang saya dapatkan untuk pengembangan. Pokoknya teman-teman jual aja gitu janjinya. Jadi biar terkesan oleh reviewer. Jadi gitu. Oke, lanjut soal esai tadi. Teman-teman, tadi kenapa saya sarankan untuk mengetik website esainya, walaupun teman-teman udah ketik di Word, tapi jangan disalin atau dikopas masukkan ke websitenya. Jadi teman-teman diketik ulang aja, saran dari saya, biar nggak terkena similaritas. Walaupun similaritas itu kan dideteksi dari kemiripan kata-kata dengan dokumen-dokumen yang udah ada sebelumnya. Jadi saran sih tetap kayak gitu, biar tetap terjaga originalitasnya. Karena di sini udah saya kutip nih, originality is the essence of the true scholarship. Sama sebelum di tahap 1 ini, sebelum kita beralih ke tahap 2, usahakan teman-teman dokumen yang dikumpulkan adalah yang terbaru, lengkap, dan rapi. Nah, setelah teman-teman melalui tahap seleksi tahap 1,
teman-teman akan mendapatkan pengumuman. Ini contoh pengumuman saya dulu melalui email pribadi atau email yang teman-teman daftarkan. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi tahap 1, teman-teman akan lanjut ke tahap 2, yaitu tahap wawancara. Tahap wawancara pada tahun saya itu wawancaranya dilakukan secara offline karena belum pandemi. Jadi langsung tatap muka. Kalau tahun 2020 kemarin, wawancaranya online. Dan kemungkinan tahun 2021 ini juga akan online, karena kemarin juga udah disinggung nih, udah kasih kode sama panitianya bahwa wawancara juga mungkin akan tetap online. Nah, setelah teman-teman seleksi tahap wawancara, teman-teman juga akan mendapatkan pengumuman seperti ini, seperti yang teman-teman bisa lihat. Sebentar ya. Nah, sebelum saya lanjut nih teman-teman, ada pertanyaan barangkali? Atau boleh nggak panitia ditajukan pertanyaan dulu? Oke, aku lanjut ya teman-teman. Ada chat penting soalnya. Oke, nah, tadi tahapnya wawancara. Nah, setelah teman-teman seleksi tahap berkas pertama, berikutnya ada seleksi wawancara tahap 2. Nah, sedikit bocoran nih, karena aku juga diminta sama panitia untuk menyampaikan tips trik wawancara. Aku sampaikan berdasarkan pengalaman aku aja, bahwa selama wawancara itu, secara intinya teman-teman, kalau teman-teman itu, kalau teman-teman tahu, kenal dirinya sendiri, atau juga tahu tujuan hidupnya kayak gimana, terus tahu nanti ke depannya mau ngapain aja, pokoknya tahu, teman-teman tahu arahnya diri teman itu mau kemana, insya Allah teman-teman bisa lolos. Karena nanti kebanyakan ditanya itu juga tentang diri teman-teman, tentang visi teman-teman sendiri. Nah, terus kalau ditanya nih saat perkenalan, karena biasanya di awal wawancara itu biasakan disuruh coba perkenalkan dirimu. Nah, itu biasanya wajib tuh disuruh kayak gitu, disuruh perkenalkan diri. Nah, teman-teman kalau disuruh perkenalkan diri, teman-teman harus sesuai, bukan harus sih. Saran saya pakai gaya yang di motivation letternya itu atau di esainya teman-teman, kayak pembukaan tadi. Pembukaan tadi kan udah saya tekankan, bukan dengan sesuatu yang unik atau dengan moto hidup dan lain sebagainya. Teman-teman boleh perkenalkan diri juga dengan menyampaikan moto hidup teman-teman. Misalnya teman-teman mungkin gambarannya pas perkenalan teman-teman sampaikan dulu background-nya kayak gimana, sekarang di mana, kuliah di mana, jurusan apa. Misalnya nih, perkenalkan, nama saya Rizky. Misalnya saat wawancara, atau teman-teman boleh nulis di esainya. Misalnya perkenalkan, nama saya Rizky, saya terlahir dari keluarga yang sederhana, Bapak Ibu saya adalah seorang petani. Hal ini menginspirasi saya untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat di masa depan. Sehingga sekarang saya mengambil jurusan ini di kampus bla bla bla. Misalnya di kampus Universitas Gadjah Mada, mengambil jurusan ini dan ini. Pokoknya teman-teman jawabnya kayak gitu. Jadi pakai gaya yang berbeda, jangan terlalu monoton. Misalnya nama saya Rizky, saya kuliah di sini, saya asalnya dari sini, jangan kayak gitu. Itu jangan sekali-kali teman-teman memberikan jawaban kosong. Jawaban-jawaban yang kayak gitu itu jawaban yang kosong tuh. Jawaban kosong misalnya kayak perkenalkan saya Rizky, saya berasal dari Dompu. Nah, itu jawaban kosong teman-teman. Jadi boleh dipraktikkan sesuai kayak yang saya contohkan tadi. Terus yang kedua itu, wawancara itu biasanya pertanyaan selanjutnya itu adalah dari jawaban kita sebelumnya. Aku sampaikan yang paling penting nih. Pertanyaan berikutnya itu dari jawaban kita. Misalnya kita jawabnya ini. Nah, terus wawancara juga akan tanya langsung nih dari pertanyaan kamu, dari jawaban kamu itu. Misal kamu jawab, kamu nanti akan bergerak di bidang pendidikan. Terus ditanya lagi berikutnya soal pendidikan gitu. Jadi sebaiknya teman-teman usahakan teman-teman itu memberi jawaban
yang mengarah ke jawab pertanyaan yang kira-kira teman-teman itu bisa jawab setelahnya. Nah, misalnya teman-teman menjawab tadi, misalnya teman-teman udah tuliskan di esai. Nah, di esai itu teman-teman tentunya kan teman-teman tulis sendiri. Udah hafal lah ini itu dan lain sebagainya, tapi usahakan jawabnya itu mirip dengan yang teman-teman tulis esai agar nanti teman-teman juga mudah jawabnya. Karena sangat penting teman-teman catat bahwa pertanyaan berikutnya untuk tahap wawancara itu tergantung dari jawaban teman-teman sendiri. Gitu. Jadi teman-teman juga boleh jawab dengan filosofis gitu juga teman-teman. Yang ada tentunya yang ada asas manfaatnya. Terus saat wawancara itu yang paling penting sediain aja sesuai pengalaman aku, siapin quote-quote gitu teman-teman untuk closing statement. Maka tadi kenapa pas pemaparan esai aku jelasin yang di pembukaan sama penutupan. Di pembukaan itu bisa dipakai buat satu wawancara, sama di closing statement esainya boleh digunakan lagi satu wawancara. Beri closing statement itu, misalnya di quote urusan pendidikan misalnya. Teman-teman boleh kutip quote-nya Nelson Mandela. Misalnya pendidikan itu lebih daripada nuklir karena dia bisa merubah dunia. Nah, contohnya kayak gitu, teman. Quote-quote, cari quote-quote orang-orang yang terkenal yang sesuai dengan bidangnya teman-teman. Nah, misalnya pendidikan siapa? Ekonomi siapa? Engineering siapa? Nah, mungkin katakanlah kalau engineering mungkin Isaac Newton. Intinya teman-teman itu siapkan kata-kata bijak, biasanya ditanya nih di tengah atau di akhir saat wawancara. Misalnya bentuk pertanyaan di akhir itu misalnya sebelum diakhiri apakah kamu punya closing statement? Nah, biasanya kayak gitu. Teman-teman langsung nih dijawab dengan ditambahkan kutipan-kutipan gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman wawancaranya. Setelah wawancara, teman-teman akan mendapat pengumuman seperti ini, pengumuman OSIS tahap 2. Selanjutnya teman-teman akan diarahkan untuk mengikuti seleksi terakhir, yaitu akan mendapat email juga untuk menghadiri tanda tangan kontrak. Nah, tanda tangan kontrak ini teman-teman wajib hadir, karena kalau nggak hadir nanti akan gugur. Tanda tangan kontrak untuk tahun aku tentunya offline. Kemarin kalau nggak salah online tanda tangan kontraknya. Jadi filenya dikirim via email, nanti teman-teman print dan tanda tangan sendiri, kemudian scan dan kirim kembali ke panitianya. Begitu kemarin. Nah, tanda tangan kontrak itu ngapain aja teman-teman? Tanda tangan kontrak ini sangat penting. Ini di tanda tangan kontrak itu bisa berisi biaya yang teman-teman, total biaya yang teman-teman dapat beasiswa ini selama dari mulai kuliah sampai lulus. Ada yang ratusan, ada yang puluhan juga, ada yang banyak juga gitu. Nah, di tanda tangan kontrak ini sangat penting, harus teman-teman baca dengan baik nantinya kalau memang teman-teman udah sampai di tanda tangan kontrak. Misalnya kalau teman ada beberapa ketentuan, misal tidak boleh selama menjadi awardee tidak boleh menerima beasiswa lain yang komponen sama. Terus ada juga risiko, ada juga ketentuan-ketentuan lainnya nggak boleh teman-teman langgar. Nah, kalau teman-teman langgar, ini udah ada aturannya sendiri di tanda tangan kontrak, udah ada hukumnya. Misalnya kalau dilanggar itu akan, atau misalnya kalau nilainya turun di bawah standar, itu teman-teman biayanya akan dipotong 5% dulu. Nah, kalau turun lagi, terpaksa nanti beasiswanya akan diberhentikan. Nah, kalau teman-teman ada masalah-masalah yang lebih berat dan lain sebagainya, teman-teman akan mengembalikan seluruh biaya yang teman-teman terima kembali ke negara. Aturannya kalau di tanda tangan kontrak aku itu 2 kali lipat. Misalnya kalau teman-teman dapat 150 juta, nah berarti teman-teman balikinnya 2 kali, berarti 300 juta dibalikinnya. Berarti benar-benar jadi awardee itu juga teman-teman yang sulit itu mempertahankan, bukan mendapatkan. Jadi diharapkan kalau teman-teman dapat beasiswa unggulan, benar-benar fokus akademisnya. Teman-teman nggak perlu khawatir lagi soal biaya, nggak perlu khawatir, teman-teman fokus berkuliah dengan baik aja, mempertahankan nilai agar beasiswanya nggak dicabut. Begitu. Oke, ini quote sebelum aku tutup. Aku juga siapin quote teman-teman. Ada pepatah nih yang mengatakan bahwa air menetes itu menembus batu. Itu pepatah yang berarti kegigihan yang terus berujung pada kesuksesan.
Walaupun teman-teman mungkin nggak punya prestasi, aku juga dulu nggak punya prestasi, sampai sekarang mungkin kemarin tadi kan teman-teman udah bisa lihat tuh, CV aku, itu aku lebih banyak menonjolkan kontribusi, pengalaman, volunteer, dan ceritakan apa visi misi teman-teman ke depan. Yang penting teman-teman mengenal diri teman-teman dengan baik, tujuannya apa 1-2 tahun ke depan, tujuan jangka pendek, jangka panjang, dan lain sebagainya, cita-citanya apa, nanti kegiatannya di kampus juga mau ngapain, boleh dipaparin, cari kegiatan setelah lulus mau ngapain, mau lanjut apa enggak, itu aja teman-teman. Teman-teman jangan lupa follow aku Instagram Beasiswa Unggulan Jogja, forum Beasiswa Unggulan Jogja, sama follow aku juga akun Instagram aku. Sama belum aku tutup, aku punya quote lagi nih, percayalah bahwa jika sesuatu memang ditakdirkan untuk teman-teman, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya untuk datang kepada teman-teman. Jadi semangat, good luck. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rizky, pemaparannya sangat luar biasa. Nah, selanjutnya adalah sesi pertanyaan ya, sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman diwajibkan on cam terlebih dahulu jika ingin bertanya, atau raise hand, terus juga menuliskan pertanyaan, nama instansi, lalu pertanyaannya di kolom chat. Nah, yang pertama itu udah ada dari Amelda Kastianti. Oke. Amelda bertanya nih Kak, Amelda dari Universitas Indraprasta PGRI, dia mau nanya, tadi kan Kakak bilang yang harus disiapkan mahasiswa ongoing KHS semester 1 dan 2. Transkrip nilai SMA dan SMP itu digabungkan dalam satu file Kak ketika kita submit atau semuanya terpisah. Soalnya sekarang dalam form riwayat pendidikan juga diminta untuk submit transkrip nilai SD, SMP, dan SMA. Itu bagaimana Kak? Oke, mungkin silahkan dijawab dulu sama Kak. Oke, untuk pertanyaannya bagus. Untuk nilai transkripnya, kemarin kami ini banyak banget nih yang nanya, DM di Instagram BO Jogja sampai ratusan, bahkan adminnya itu nggak kuat jawab, aku juga bantu jawab. Pertanyaannya kebanyakan kayak gitu, sampai akhirnya kami di forum nasional, kami konfirmasi langsung ke panitianya bahwa yang disubmit untuk mahasiswa S1, tadi juga udah saya singgung bahwa nilai transkrip SMA sama SMP aja, begitu transkrip nilainya. Riwayat pendidikannya SMA sama SMP aja. Terus soal submitnya itu sebenarnya teman-teman yang lebih tahu, karena form pendaftaran beasiswa unggulan tahun aku sama tahun sekarang itu udah beda banget teman-teman. Jadi kami nggak tahu tata letaknya di mana, uploadnya gimana. Jadi kalau yang aku tahu untuk yang S1 itu lampirkan KHS semester 1 semester, untuk yang ongoing lampirkan KHS semester 1 dan 2 sama transkrip nilai SMA-nya itu. Nah, untuk yang maba transkrip nilai SMA aja. Aku kemarin daftarnya kebetulan maba juga. Jadi yang aku upload cuman transkrip nilai saat SMA aja. Sama lampirkan ijazah. Itu mengenai mau dijadikan satu file atau enggak, itu aku belum tahu apakah kolom buat uploadnya itu cuma satu atau beberapa, misalnya di kolom ini khusus transkrip nilai SMA, aku nggak tahu itu. Tapi kalau memang kolom untuk upload transkrip itu cuma satu, teman-teman boleh inisiatif aja, digabungin aja berbagai transkripnya, misalnya nilai transkrip SMA sama nilai transkrip SMA sama KS-nya digabung aja jadi satu file, diupload di situ, boleh. Jadi nggak masalah teman-teman. Oke, semoga menjawab. Udah, ada Oke, lagi? terima kasih Kak Rizky. Kira-kira Amelda gimana, sudah terjawab atas pertanyaannya? Oke. Next pertanyaan selanjutnya dari Wilma Nur Adrizal dari UMY. Izin bertanya Kak, apa yang dimaksud dengan LOA itu apa, dan cara pengambilan LOA itu di instansi atau dibuat manual Kak? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus. LOA tadi udah saya singgung. Kalau LOA kan kepanjangannya Letter of Acceptance, artinya surat tanda diterima.
kalau misalkan teman-teman benar-benar angkatan, maksudnya angkatan 2021, baru aja selesai ikut SBMPTN atau UTBK. Nah, surat tanda lulus SBMPTN atau UTBK itu boleh dilampirkan teman-teman sebagai LOA. Jelas ya? Itu juga salah satu contoh LOA teman-teman. Surat tanda diterima kalau teman-teman itu udah bisa mulai kuliah di kampus itu. Misalnya teman-teman keterima di UGM, tinggal lampirkan aja bukti lulus SBMPTN-nya atau UTBK-nya atau seleksi mandirinya, UTUL, dan lain sebagainya. Kalau buat teman-teman kampus swasta atau boleh kampus negeri juga, boleh minta di bagian di kampusnya. Kalau di kampus aku di bagian admisinya, kalau di kampus UMY bagian admisi penerimaan mahasiswa baru, saat teman-teman mendaftar dan dinyatakan lulus, kan biasanya tuh dikasih tuh surat keterangan lulus gitu kan. Nah, itu bisa di-scan, dilampirkan LOA-nya. Jadi LOA-nya ini nggak ada format resmi teman-teman. Selama itu bisa membuktikan teman-teman bisa udah menjadi mahasiswa di kampus itu, udah menandakan kalau teman-teman itu udah menjadi mahasiswa, udah resmi bisa berkuliah atau udah lulus, itu bisa dipakai buat LOA, surat tanda diterima kalau teman-teman udah kuliah di kampus. Oh ya moderator, aku lupa tadi aku mau share screen video annual gathering, aku kelupaan, harusnya di akhir tutup tadi. Boleh nggak aku share sekarang biar jadi motivasi ini buat yang lain? Boleh Kak, boleh. Oke, jadi tadi kan aku udah jelasin di awal bahwa beasiswa unggulan ini ada beberapa, selain benefitnya dapat uang buat biaya ini itu, teman-teman juga akan aktif ikut kegiatan-kegiatan lainnya dari beasiswa unggulan. Ada annual gathering, ada supervisi, sama pembekalan BU. Nah, kebetulan kemarin kami di Jogja ada annual gathering. Ini acara tahunan. Ya, jadi aku coba mau share screen videonya aja buat teman-teman tonton, barangkali bisa jadi semangat nih buat mempersiapkan beasiswa unggulan. Videonya cuma durasi 1 menit. Aku izin share screen ya. Ini yang daerah Jogja. Oke, sebentar. Udah kelihatan ya teman-teman? Tujuannya adalah untuk bersilaturahmi, karena selama ini mereka hanya melalui medsos, dan juga pada saat kami bintek tanda kontrak, mereka selalu membuat grup. Harus menjadi pembelajar yang aktif, nggak bisa pasif hanya menunggu dicekokin oleh seorang dosen, nggak bisa. Rajinlah berselancar, ini yang harus dibangun. Budaya belajar kita harus berubah. Back to the start, like before the start, the love we make, the hearts we break, the more you make, the more you break, so slow down. Penerima beasiswa unggulan mengetahui ada 3 karakter unggul, yaitu satu adalah sebagai manusia yang selalu cinta akan Tuhannya, yang kedua manusia pembelajar, dan yang ketiga manusia yang selalu cinta terhadap tanah air dan bangsanya. Semua kekecian itu bisa dibangun dengan 4 aspek kebahasaan yang perlu dikuasai. Apa saja itu? Menyimak, berbicara, menulis,
dan membaca. Karena kami bisa mendapatkan ilmu baru, soft skill baru, dan juga teman-teman baru. Acara ini sangat mendukung untuk pengembangan bagi penerima beasiswa unggulan itu sendiri. Akan mendorong semangat para mahasiswa, terutama awardee, untuk terus mengejar mimpi-mimpi yang mereka miliki. Nah, acara ini membekali kami menjadi pribadi yang berkarakter, unggul, dan juga percaya terhadap diri sendiri. Beasiswa unggulan, insan cerdas, Yogyakarta, Oke, semangat teman-teman meraih mimpinya. Sejalan nih sama tema webinar kita pada hari ini. Oke, kembali ke moderator. Oke, terima kasih untuk motivasi melalui videonya ya Kak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada dari Pauvianti yang nanya, jadi kalau nilainya turun, beasiswanya akan dicabut ya Kak? Oke, mengenai nilai, tadi sudah saya singgung juga, bahwa di saat teman-teman melakukan tanda tangan kontrak, semua itu udah akan dijelasin nih sama saat acara. Nah, termasuk nilainya nanti kayak gimana dan lain sebagainya. Nah, tiap tahun ketentuan nilainya itu beda-beda. Kalau yang angkatan aku, nilainya itu nggak boleh turun di bawah 3,00. Tapi tahun ini, kalau nggak salah, nggak boleh turun di bawah 3,25. Karena, tapi beda-beda teman-teman antara kampus swasta dan kampus negeri. Aturannya beda. Kalau kampus swasta, mungkin tidak boleh turun sekitar sekian, aku nggak hafal. Sama negeri, pokoknya beda. Gitu. Jadi, teman-teman mempertahankan. Kalau teman-teman kurang nih, misalnya batasnya maksimal kan, misalkan minimal kan 3,00 misalnya. Kalau teman-teman dapat IPK-nya 2,99, nah itu beda dikit aja ya. Itu mungkin akan dikurangi 5% aja biayanya. Nah, kalau betul berikutnya lagi kayak gitu, mungkin teman-teman akan dipotong nanti biaya atau akan dikeluarkan akan ditarik semua beasiswa unggulannya. Udah tidak menjadi awardee lagi. Jadi memang perlu mempertahankan itu susah, teman-teman. Jadi harus kita benar-benar didorong untuk belajar agar bisa menjadi seperti tagline-nya beasiswa unggulan, menjadi generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Atau tagline-nya itu meraih insan cerdas yang kompetitif, gitu. Jadi kalau masalah nilai itu beda-beda. Nanti tergantung teman-teman lihat di kontraknya nanti. Udah ada lengkap semua di situ. Ketentuannya kayak gimana, persyaratannya apa aja dan lain sebagainya, yang kewajiban teman-teman apa dan lain sebagainya gitu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Rizky. Semoga jawaban Kak Rizky bisa menjawab pertanyaan dari Pivlianti ya. Nah, Kak, aku mau nanya nih Kak, kan tadi disinggung terkait mempertahankan nilai, ya kan? Setelah dilihat-lihat nih di CV-nya Kak Rizky ini kan melakukan banyak kegiatan volunteer, terus organisasi juga. Nah, kira-kira nih setelah Kak Rizky meraih beasiswa unggulan, Kak Rizky gimana sih cara mempertahankan nilai-nilai yang sudah Kak Rizky raih tanpa mengurangi kegiatan kakak di organisasi gitu. Mungkin bisa dikasih tips triknya untuk teman-teman yang ingin meraih beasiswa unggulan. Oke, pertanyaannya bagus banget nih dari moderator. Aku sebenarnya memang banyak organisasi. Kemarin sempat 8 organisasi. Nah, gimana sih cara aku ngatur waktu dan sebagainya? Tadi juga aku singgung nih, kenapa aku tekankan pada saat pemaparan tadi. Aku paparin saat tips trik wawancara tadi. Teman-teman itu harus tahu visi misi teman-teman apa, tujuan hidupnya apa dan lain sebagainya. Kalau di angkatan aku kemarin ada proposal yang namanya proposal rencana studi. Di proposal rencana studi itu ada bagian aktivitas selama berkuliah. Kemarin aku ceritakan kalau mau kuliah aku mau masuk organisasi ini. Itu semua sebagai wujud tanggung jawab yang aku tulis di proposal aku dulu. Nah, walaupun banyak organisasi itu yang nggak aku tulis di proposal, tapi sekarang udah aku join. Nah, cara ngatur waktu teman-teman, yang penting teman-teman memprioritaskan akademiknya. Walaupun teman-teman join 3-4 komunitas atau organisasi. Nah, teman-teman jangan sampai akademiknya itu terabaikan. Pokoknya itu yang
harus teman-teman fokuskan di akademik. Kalau misalkan ada kuliah bertabrakan sama rapat misalnya, teman-teman abaikan rapat, fokus kuliah. Walaupun mungkin cuman kuliah online, jadi tetap fokus teman-teman. Karena banyak nih teman-teman yang ngeluh saat online gini IPK-nya turun dan lain sebagainya. Jadi tetap fokus teman-teman. Akademik walaupun organisasinya banyak. Nah juga teman-teman juga harus pandai nih manajemen waktu, atur skala prioritas. Apalagi sekarang kan saya ini sebagai ketua forum beasiswa unggulan Jogja, saya juga ngatur skala prioritas. Misalnya kalau ada rapat ini saya milih, atau bertabrakan saya milih yang mana yang paling penting. Kalau ada tugas saya tetap prioritaskan tugas. Bagaimanapun saya tetap prioritaskan akademik, karena kalau mau nggak mau kan nilainya nggak boleh turun tuh. Boleh sih turun, yang penting jangan di bawah standar itu. Begitu teman-teman. Ya itu aja. Oke, berarti yang paling pentingnya itu skala prioritas dan manajemen waktu ya Kak ya? Iya, makanya di Forum Beasiswa Unggulan Jogja, aku juga sebagai ketua, kalau ada teman-temanku, misalkan aku adakan meeting atau upbringing, nah kalau ada mereka yang izin, lagi mau belajar, besok buat UAS, aku nggak maksa, aku santai, jadi aku bilang, fokus dulu ke kewajibannya, biar nggak di-kick sama BU, aku selalu bilang kayak gitu. Jadi kalian nggak apa-apa abaikan ini, nggak usah diprioritaskan BU Jogja, prioritasnya aja akademiknya dulu. Aku sering bilang gitu ke teman-teman Forum Beasiswa Unggulan Jogja. Biar walaupun mereka join forum ini, akademiknya itu nggak terganggu. Gitu. Sama mungkin aku tambahin nih bahwa karena kemarin ada annual gathering khusus ketua forum BU Beasiswa Unggulan se-Indonesia, kemarin di Jakarta, bahwa untuk tahun ini, teman-teman nanti di tanda tangan kontraknya, itu akan ada yang namanya kewajiban buat teman-teman selama 1 semester untuk berkontribusi melalui forum beasiswa unggulan di daerah masing-masing. Kalau teman-teman kuliah di Jogja, teman-teman wajib ikut forum beasiswa unggulan Jogja selama 1 semester untuk mengabdi. Begitu teman-teman. Nanti itu update kemarin, hasil usulan kami ke Puslabdik agar dimasukkan ke surat tanda tangan kontrak, agar dimasukkan ke situ. Jadi nanti insya Allah ada di tanda tangan kontraknya. Oke. Oke, terima kasih Kak Rizky. Nih, Kak Rizky ada yang nitip pertanyaan nih ke aku, cuman yang bersangkutan tidak mau disebutin namanya nih. Jadi dia nanya sih, katanya, apa sih yang ngebedain antara beasiswa unggulan dengan beasiswa lainnya? Oke, memang ya beasiswa itu kan mungkin mayoritas beda. Kalau maksudnya mayoritas sama. Kalau misal pendaftarannya ada seleksi berkas, ada wawancara dan lain sebagainya. Kalau aku maparin bedanya, mungkin aku bisa sampaikan keunggulan beasiswa unggulan nih. Tadi ada benefitnya dapat biaya pendidikan mulai dari semester 1 untuk maba sampai lulus semester 8. Tapi kalau teman-teman lulusnya telat, itu udah nggak dibiayai. Misalnya sampai semester 8, cuma dibiayai sampai semester 8 aja. Kalau semester 9, teman-teman udah mulai biaya sendiri. Nah, manfaat lainnya juga, teman-teman akan ada ikut kegiatan tadi yang saya sebutin, ada annual gathering, ada supervisi. Misalnya di video yang tadi saya tayangin, itu semuanya kita nggak keluar uang sepeser pun. Bahkan untuk tes PCR antigen, itu dipakai uang sendiri dulu, tapi nanti digantikan. Digantikannya itu misalnya tesnya itu 250.000. Nah, nanti bakal digantikan sampai 300-400.000. Ada juga uang jajannya juga. Padahal udah dapat beasiswa, tapi dapat uang jajannya juga. Nah, yang bedain juga, yang bedain beasiswa unggulan, ini kan yang buat beasiswa unggulan itu bagus kan, ini kan langsung dari resmi, dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Jadi memang paling bergensi gitu. Kalau beasiswa lain kan ada dari kampus ini atau dari Telkom atau apa, pokoknya ada banyak dan biayanya kalau dibandingin, biaya hidupnya itu lebih besar beasiswa unggulan dibandingkan dengan saudaranya beasiswa KIP kuliah. Nah, beasiswa KIP kuliah ini teman-teman dari Puslabdik juga, antara Puslabdik dengan beasiswa KIP kuliah ini, kami juga di forum beasiswa unggulan Jogja juga mensosialisasikan KIP kuliah. Nah, antara KIP kuliah dengan beasiswa unggulan itu lebih tinggi biaya hidupnya beasiswa unggulan. Jadi banyak banget nih misalnya pendaftar KIP yang keluar KIP masuk beasiswa unggulan. Tahun lalu gitu. Cuman tahun sekarang untuk pendaftar KIP udah tidak boleh mendaftar beasiswa unggulan. Begitu.
keunggulannya itu teman-teman, biaya hidupnya lebih banyak dibandingkan beasiswa lain. Kalau beasiswa lain kan mungkin cuma ratusan ribu, kalau beasiswa unggulan bisa sampai jutaan biaya hidupnya per bulan. Udah gitu aku walaupun kampus swasta ini udah cukup nih untuk membiayai kosan, bahkan nggak ada minta uang sama orang tua sama sekali. Udah biayai kosan, traktir temen juga nggak kurang, udah boleh cukup. Traktir apa gitu-gitu banyak benefitnya. Karena itu juga ada kegiatan annual gathering, ada pembekalan BU, bimbingan dan lain sebagainya, agar kita tuh makin semangat nih dalam akademiknya. Itu sih yang bisa aku paparin. Oke, berarti keunggulannya itu banyak banget dari mulai tidak hanya biaya kuliah, biaya hidup, dan biaya buku, tapi lebih ke pengembangan sosial juga ada ya, Kak, ya? Iya, karena ini kan beasiswanya langsung dari Kementerian Pendidikan. Beasiswa lain mungkin yang lebih bersaing itu mungkin beasiswa LPDP. Namun beasiswa LPDP nanti bukan mulai dialihkan ke Kemendikbud. Nanti di bawah Puslapdik. Nanti semua beasiswanya akan dikelola oleh pihak Puslapdik. Beasiswa lain-lain pun yang dari Kemendikbud itu pasti dari Puslapdik. Nah, berarti memang beasiswa yang yang bagus itu kan dari kementerian. Sisanya itu kan beasiswa lain itu dari swasta, misalnya dari instansi tertentu dan lain sebagainya gitu. Jadi yang bisa kita banggakan itu karena beasiswa ini kan resmi dari pemerintah. Begitu. Ya, oke. Terima kasih untuk jawabannya, Kak. Ini ada yang nanya lagi. Dari Wijayaning Putri, UIN Saizu, apakah harus aktif organisasi saat kuliah untuk lulus beasiswa, Kak? Dan beasiswa unggulan ini membuat esai, Kak. Bisa dijelaskan seleksinya bagaimana? Terima kasih. Maaf, tadi tidak join dari awal. Boleh ulang yang tadi yang kedua, atau ulang aja pertanyaannya? Oke, aku ulang ya. Dari Wijayaning Putri ini, beliau nanya apakah harus aktif organisasi saat kuliah untuk lulus beasiswa, dan beasiswa unggulan ini kan harus membuat esai ya. Apakah bisa dijelaskan seleksinya bagaimana? Terima kasih. Mohon maaf, Kak, Wijayani ini tidak join dari awal. Oke. Mengenai keharusan teman-teman ikut organisasi, itu sebenarnya enggak. Cuman aku kan tadi seperti aku bilang bahwa aku nih mempertanggungjawabkan dulu nih yang aku ketik, yang aku catat, yang aku masukkan di proposal rencana studi aku tahun lalu. Di proposal rencana studi dulu kita juga ada ceritakan masukan saat kuliah nanti mau ngapain aja, setelah lulus mau ngapain aja, itu semua udah kita catat, udah jelas lah visi misi kita. Nah, mengenai kewajiban itu sebenarnya mungkin tergantung dari teman-teman sendiri. Beasiswa unggulan kan nggak memberi kewajiban. Cuman tadi seperti yang saya jelaskan, mulai tahun ini kewajibannya itu cuman ini, wajib mengabdi melalui forum beasiswa unggulannya masing-masing. Kalau di kalian yang kuliah di Jogja, boleh nanti bergabung dengan forum beasiswa unggulan Jogja. Sisanya tergantung teman-teman mau ikut organisasi apa enggak. Cuman kan perlu kita kasih tanda kutip nih bahwa beasiswa ini kan beasiswa unggulan. Jadi orang-orangnya unggul. Masa sih orang unggul itu cuman jadi mahasiswa kupu-kupu aja gitu, kuliah pulang, kuliah pergi gitu. Jadi minimal mungkin ikut aja 1 atau 2 organisasi udah cukup. Yang penting jangan sesekali sampai mengganggu kegiatan akademik kalian, teman-teman. Mengenai esai, tahapnya, apa aku searching ulang ya? Tahapnya tadi ada tahap pemberkasan sampai tahap ini teman-teman. Tahap pemberkasan sampai tahap penandatangan kontrak. Setelah tahap pemberkasan pertama, biasanya setelah seleksi tahap berkas pertama, nanti setelah 15 Agustus, mungkin selisihnya akan ada 2 minggu kira-kira buat pengumuman. Setelah pengumuman, teman-teman akan dapat beberapa hari email lagi buat verifikasi, buat dapat email buat hadiri verifikasi berkas tahapan keduanya, yaitu tahap kedua, yaitu verifikasi berkas dan wawancara. Setelah dapat email, teman-teman akan tantangan kontrak. Tadi kan udah dijelasin kan, ini aku coba tampilin lagi. Setelah dilulus seleksi tahap pertama, teman-teman akan dapat slot kayak gini. Terus akan berikutnya ke tahap wawancara. Tadi tips triknya udah kita sampaikan. Selanjutnya tantangan kontrak. Nah, untuk teman-teman yang belum tonton, nanti
mungkin nih dari Edu Happy ini bisa kan ini di record ya. Nah, boleh nanti ditonton ulang recordnya teman-teman. Sekian. Oke, terima kasih Kak Rizky atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Wijaya. Ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Dea nih, dari Undi. Beliau nanya, Kak, maaf nih, bisa diulang nggak tadi bagian penjelasan beasiswa yang sejenis yang menyangkut surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain? Terima kasih, Kak. Oke, kalau teman-teman buka websitenya puslapdik.kemendikbud, lalu teman-teman klik pendaftaran beasiswa unggulan dan klik bagian persyaratan. Di situ teman-teman bisa scroll ke bawah. Setelah scroll ke bawah ada format surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa atau mendaftar beasiswa lain. Ditandatangani di atas materi 10.000. Walaupun tulisannya 6.000, teman-teman tetap menyesuaikan dengan 10.000 karena materi 6.000 mungkin udah jarang sekarang. Udah sesuai aturan Menteri Polhukam. Itu juga persyaratan wajib. Jadi teman-teman, udah tadi saya singgung bahwa teman-teman tidak boleh mendaftar atau tidak sedang menerima beasiswa lain. Boleh mendaftar beasiswa lain, tapi dengan kata kunci bahwa komponennya itu harus beda. Tadi komponennya sudah saya sampaikan, biaya hidup, biaya pendidikan, sama biaya buku. Kalau misalkan ada beasiswa lain yang ngasih biaya untuk penelitian misalnya, boleh karena itu beda sama komponen beasiswa unggulan. Tapi kalau ada beasiswa yang ngasih biaya pendidikan juga, misal per bulan ratusan ribu walaupun nggak lengkap, walaupun nggak banyak, itu nggak boleh. Bahkan kami sendiri, Awardi beasiswa unggulan, kan sekarang dari Kemendikbud ada program yang namanya pertukaran mahasiswa yang nasional sama nasional. Jadi mahasiswa misal kampus UMY bisa berkuliah di kampus lain selama 1 semester. Tapi itu nggak ada beasiswanya. Kalau yang program ISMA, yang International Mobility Award itu, yang bisa keluar negeri selama 1 semester, itu kan ada beasiswanya tuh. Ada dikasih biaya pendidikan juga. Nah, kemarin setelah kami konfirmasi bahwa biaya pendidikan itu teman-teman boleh terima, tapi salah satu, karena teman-teman kan ini, ada biaya pendidikan dari beasiswa unggulan, atau juga biaya pendidikan dari program itu, dari program Merdeka Belajar itu. Nah, dari program itu, teman-teman pilih salah satu yang paling banyak menurut teman-teman. Nanti kalau teman-teman milih misalnya dari Merdeka Belajar, uang yang dari beasiswa unggulan dikembalikan ke negara untuk biaya pendidikannya berapa sekian, nanti bisa dihitung. Pokoknya di keterangan kotak itu udah jelas biaya pendidikan yang teman-teman terima berapa, biaya buku berapa, biaya ini berapa, udah jelas. Gitu. Ada lagi? Menjawab nggak sih? Aku nggak lupa pertanyaannya. Iya, kira-kira gimana nih Dea? Jawaban Kak Rizky ini bisa menjawab pertanyaan Dea nggak? Oke. Tadi pertanyaannya gimana sih? Oke, terima kasih Dea. Ini pertanyaannya tentang ini sih Kak tadi tuh. Tentang bagian penjelasan beasiswa yang sejenis itu kayak gimana? Tambah. Nah, karena kan ada namanya surat tidak sedang menerima beasiswa lain. Masalahnya ada banyak juga yang sedang daftar beasiswa lain. Nah, tadi seperti yang sampai boleh dalam komponen yang berbeda. Namun, saya sampaikan di sini mungkin pengalaman saya pribadi ya, karena saya dulu juga daftarnya nggak cuma 1, saya daftar 2. Cuman beasiswa yang kedua itu saya nggak ngambil, saya lolos tahap 1-nya, tapi tahap wawancara saya nggak ngambil di tengah, karena saya khawatir karena itu surat, karena udah tantangan surat itu kan, surat keterangan tidak sedang mendaftar atau menerima beasiswa lain. Saya khawatir, jadi saya tolak beasiswa yang satunya, saya ambil beasiswa unggulan, walaupun sama-sama waktu itu belum pengumuman, sama-sama belum pengumuman waktu itu. Jadi keduluan pengumuman itu baru beasiswa unggulan. Jadi memang penuh risiko sih ngambilnya itu, tapi biar aman, saran saya teman-teman tetap mengikuti persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemberi beasiswa. Karena kan kalau teman-teman perhatikan, sekecil apapun persyaratannya, ketentuannya, nanti kalau dilihat lagi sama pendaftarnya, berarti teman-teman ini udah benar-benar serius nih, udah benar-benar niat nih daftar beasiswa unggulan. Jadi sebaiknya, saran aku, sebaiknya tetap tidak sedang mendaftar beasiswa lain. Ya walaupun sebenarnya tak bisa dipungkiri masih banyak nih pendaftar yang banyak daftar beasiswa lain.
kalau daftar beasiswa lain sebaiknya mungkin jadi teman-teman sendiri aja yang tahu, jangan orang lain yang tahu gitu. Sebaiknya kayak gitu. Oke, semoga menjawab. Oke, Kak, terima kasih banyak. Mungkin pertanyaan dari Dea itu menjadi pertanyaan terakhir di sesi webinar kali ini. Nah, sebelum ditutup nih, Kak, aku mau minta closing statement supaya memberi semangat kepada teman-teman nih agar bisa benar-benar serius dan bisa meraih beasiswa unggulan. Silakan, Kak. Oke, teman-teman, aku ucapin selamat ya teman-teman. Sekarang udah tinggal 15 hari lagi mendaftar beasiswa unggulan. Siapkan berkas dengan baik, siapkan persyaratan dengan baik. Sebelum submit, teman-teman cek dulu kelengkapan berkasnya lagi, cek lagi, pastikan benar-benar udah lengkap. Nah, kalau benar-benar udah lengkap, teman-teman langsung submit. Ingat ya, teman-teman langsung submit, jangan ditunda. Kalau udah lengkap, ini arahan dari panitianya langsung, teman-teman langsung submit, biar nanti nggak kena masalah di akhir, karena biasanya di akhir kan banyak yang upload tuh. Nanti takutnya websitenya itu down, teman-teman. Jadi tetap semangat, dan kata-kata dari aku, teman-teman, tidak ada pemberi beasiswa itu yang bercanda, teman-teman. Jadi biaya yang teman-teman juga sangat besar, biayanya itu dari APBN masyarakat sendiri, dari kita sendiri, dari rakyat, dari pajak, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar harus teman-teman serius mendaftar beasiswa unggulan, dan satu-satunya cara biar teman-teman menjadi awardee beasiswa unggulan yaitu dengan mendaftar. Kalau nggak daftar, teman-teman nggak bisa jadi beasiswa unggulan. Daftar aja dulu, abaikan kalau teman-teman mungkin nggak punya prestasi, pokoknya pede aja dulu. Kalau nggak punya prestasi, sampaikan pengalaman-pengalaman uniknya yang mungkin bisa dijadikan sebagai keunggulan buat dirinya. Semangat buat teman-teman. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di forum beasiswa unggulan Jogja. Semoga bisa menjadi awardee beasiswa unggulan tahun ini, dan sampai ketemu teman-teman. Semangat. Oke, terima kasih Kak Rizky atas closing statement-nya yang sangat membangun kami semua. Nah, sebelum kita tutup acaranya nih teman-teman, saya mohon kepada teman-teman semua untuk mengupload dokumentasi. Yuk. Ayo kita on cam dulu ya teman-teman. Yuk ditunggu sampai 10.36 ya, kita on cam terlebih dahulu. Untuk sesi dokumentasi. Yang kebetulan sesi dokumentasi ini menjadi syarat agar teman-teman bisa mendapatkan sertifikat nih teman-teman. Yang bisa digunakan nih sertifikat ini buat mendaftar beasiswa unggulan ya Kak. Boleh, cuman tetap dipilih yang terbaik ya teman-teman sertifikatnya. Kalau ada sertifikat seminar nasional, internasional, boleh. Oke, yuk teman-teman kita on cam terlebih dahulu. Oke, kalau sudah siap semuanya, kita melakukan sesi kita sesi dokumentasi dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk Kak Rizky yang sudah berkenan menjadi pembicara kali ini untuk membagikan ilmunya, ilmu yang Kak Rizky dan informasi yang Kak Rizky Oke, semangat sampaikan bisa teman-teman, bermanfaat tetap untuk kita jaga semua. kesehatan. Terima kasih. Sekarang lagi pandemi, tetap di rumah. Iya. Karena syarat Iya, bisa terima kasih. diawali itu harus sehat juga. Iya, betul. Terima kasih. Akhirnya kami harus pamit undur suara teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Semoga kita bisa ketemu di acara talk show selanjutnya ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman bisa isi dulu linknya untuk mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.